Bab 149. Rangga duduk termenung di tepi tempat tidur. Wajahnya sudah semakin membaik. Lebam-lebam sudah berkurang banyak. Dia berjalan pelan melihat ke jendela kamar. Dilihatnya Rozan, lelaki tua yang sudah menolongnya sedang membersihkan halaman samping rumah. Tangannya yang renta tampak gemetar mencabuti rumput-rumput yang tumbuh liar di halaman rumah. Rangga teringat, Rozan begitu telaten merawat dirinya. Selama tidak sadar 2 kali, Rangga yang sebetulnya sudah siuman selalu mendengar percakapan Rozan dan Zia. Betapa Zia bersikukuh mengingatkan Rozan jika dirinya bukan Eser, cucunya Rozan. Tapi Rozan memohon untuk merawat dirinya hingga sembuh. Kini Rangga sudah pulih meski belum 100%. Tapi dia tidak tega meredupkan mata Rozan yang sudah renta itu. Rozan selalu antusias merawat luka-lukanya, menyeka tubuhnya dengan air hangat pun menyuapinya makan. Tapi kemudian mata Rangga mengantuk, dia mudah sekali mengantuk sekarang. Rozan memberi makanan yang membuat efek dia menjadi mudah mengantuk serta tidur dengan nyenyak. Rozan ingin Rangga selalu full beristirahat untuk memulihkan diri. Tak tega rasanya Rangga meninggalkan Rozan. Saat terbangun, Rangga dikagetkan dengan Rozan yang menyerahkan ponsel padanya. "Teleponlah istri dan keluargamu. Mereka pasti sudah sangat khawatir menunggu kabar darimu," ucap Rozan dalam bahasa Inggris. Rangga menatap nanar pria renta di hadapannya, ada sorot tidak rela di mata lelaki itu karena dirinya akan kehilangan Rangga. "Ayo, teleponlah." Rozan meletakkan ponsel di telapak tangan Rangga. Maka Rangga segera menghubungi Reza lebih dulu. Dia tak ingin membuat Dora shock jika dirinya menceritakan apa yang sudah menimpanya di Turki. "Oke, Reza sedang meeting." Dia mengabaikan ponselnya yang bergetar di saku jas. Tapi panggilan tak berhenti. Karena penasaran dan menganggap itu pasti telepon penting, Reza meminta izin untuk menerima telepon terlebih dulu dan keluar dari ruang meeting. Tertera nomor asing dengan kode negara bukan 62. Tangkas Reza menerima telepon. "Halo, Papa." Lirih suara Rangga di seberang telepon. Reza tertegun beberapa detik. "Rangga, kaukah itu, Nak?" Reza baru menyadari suara siapa yang meneleponnya kini. "Lia, pal aku Rangga." "Ya Allah, Nak. Kamu di mana?" Reza nyaris menangis mendengar kembali suara anak lelaki pertamanya itu. Maka dengan cepat Rangga di seberang sana memberitahu keadaannya. Setelah mendengar cerita Rangga, Reza mengucap syukur tiada henti. Orang-orang Papa dan Ayah Tama masih ada di Turki. Mereka akan segera Papa minta ke kota Kütahya dan hari ini juga Papa dan Ayah Tama akan segera terbang ke Turki. Secepat kilat Reza menelepon Wiratama. Tentu saja Wiratama terkejut sekaligus senang. Dia setuju untuk segera terbang ke Turki saat itu juga. Segera cari penerbangan dengan jam paling cepat menuju Turki. "Kita bertemu di bandara," sahut Wiratama. Di seberang telepon. Maka dengan terpaksa Reza harus menghentikan rapat karena harus segera terbang ke Turki. Bandara. Reza bertemu Tama. Wajah keduanya tegang sekaligus senang. "Kau sudah menghubungi Dora dan Lani?" tanya Tama. Reza menggeleng. "Masih ada waktu 1 jam lagi untuk menelepon mereka. Anak buah kita di Turki sudah bergerak semua menuju Kütahya," ucap Reza segera menghubungi Lani lebih dulu. "Kamu di mana? Kenapa aku tidak diajak ke Turki?" Lanita memekik senang dengan untaian rasa syukur tak terhingga. "Kau sudah memberitahu Dora?" "Belum. Aku tutup dulu teleponnya, harus ku beritahu Dora dulu." Panggilan diakhiri. 7. Dora sedang berada di taman belakang rumah sebelah. Dia mengobrol dengan lelaki buruk rupa. Ponselnya berdering. "Halo, Pal." Dora diam sejenak, wajahnya tampak senang. "Pa, ini kabar sungguhan, kan? Aku minta nomor yang menghubungi Kak Rangga, Pa," pinta Dora.
Oke, akan papa kirimkan. Kamu tetap segera ke rumah papa ya, sayang. Ajak Gendis pulang kalau bisa. Bersama Sophie. Titah Reza. Iya, Pak. Sekarang aku mau langsung ke rumah papa. Panggilan diakhiri. Dora nyaris limbung karena terlalu senang. Dia menyentuh tembok pagar pembatas rumah. Bung, barusan telepon dari papaku yang mengabarkan jika suamiku sudah ditemukan. Ah, lega sekali akhirnya suamiku masih hidup. Aku permisi pulang. Dimakan makanannya, ya. Dora berlari senang pulang ke rumah. Sementara itu si lelaki buruk rupa termenung di sofa butut teras belakang rumah. Dia menatap makanan yang dibawakan Dora untuknya. Perlahan lelaki itu meraih ponsel di saku celananya. Halo, Pal, suami Dora sudah ditemukan. Hening. Tentu saja aku lega. Tapi aku masih akan tetap di sini beberapa waktu. Telepon diakhiri. Lelaki itu mulai membuka Tupperware dan menyantap makanan yang dibawakan Dora untuknya. Ekutahya, Turki. Rozan Sanzia sibuk membereskan rumah dan juga Rangga. Sebentar lagi Rashid dan beberapa rekannya akan segera tiba di rumah Rozan. Rangga benar-benar sedih melihat Rozan. Kemarin Rozan mengajaknya memancing dan berkemah di dekat rumah, mengobrol santai di depan perapian juga memasak bersama. Rangga memang sengaja mengulur waktu kepulangannya ke Indonesia. Dia ingin memberikan waktu pada Rozan untuk dilewati bersama. Rangga mengerti kerinduan Rozan pada eser cucunya. Kakek, apa kakek mau ikut ke Indonesia denganku? Tanya Rangga tiba-tiba. Rozan dan Zia spontan berbalik. Kau, mengajak lelaki tua ini ke negeri asalmu, nak? Tanya Rozan menatap Rangga tak percaya. Rangga mengangguk. Rona bahagia terpancar di wajah Rozan. Tapi lalu dia kembali murung. Sepertinya kakek tidak bisa. Siapa yang akan merawat makam Eser tiap hari? Dia akan kehilangan kakek satu-satunya yang tiap hari mengunjungi makamnya, ucap Rozan sendu. Rangga memeluk Rozan. Dia benar-benar berhutang nyawa pada lelaki renta tersebut. Tak tega rasanya Rangga harus meninggalkan Rozan dan Zia. Tapi dirinya pun memiliki keluarga di Indonesia. Kalau begitu, setelah aku pulang ke Indonesia, aku akan kembali bersama istri cantikku dan berbulan madu ke sini. Bagaimana? Kau senang, kek? Tanya Rangga. Kedua mata Rozan berkaca-kaca. Aku akan mengenalkan Dora pada penyelamatku di sini. Sampai hari itu tiba, kuharap kakek selalu sehat dan kuat di sini, ya. Jangan terlalu sibuk bekerja. Bersantailah di depan perapian, memasak bersama Nek Zia dan menikmati senja dengan teh juga biskuit. Aku dan keluargaku akan memastikan hidup kakek dan Nek Zia tidak kekurangan apapun, percayalah. Rangga memeluk kembali Rozan dengan erat. Seketika Rozan menangis tergugu di pelukan Rangga. Dia sudah menyayangi Rangga seperti cucunya sendiri. Hatinya senang karena Rangga mau kembali mengunjunginya. Aku akan mengingat janjimu dan menunggumu membawa istrimu ke sini, nak. Zia merasa terenyuh melihat kedekatan Rozan dan Rangga. Dia senang karena Rangga rela mengorbankan waktunya demi bersama Rozan meski sudah sembuh. Kemudian terdengar deru mobil di halaman rumah. Ada dua mobil hitam yang berhenti. Itu pasti orang-orang papaku, ucap Rangga. Maka semuanya segera membuka pintu. Rangga terharu saat dilihatnya Rashid beserta beberapa orang rekannya berdiri di depan mobil. Rangga dan Rashid berpelukan erat. Dan Rangga, aku senang dan masih hidup. Rashid menangis bahagia. Anak buah Rashid membawa banyak makanan dan minuman untuk Zia dan Rozan. Jadi sang tuan rumah tidak perlu repot menjamu tamu. Mereka berbincang dan bersantai di rumah Rozan. Rashid dan anak buah Reza memang selain memiliki tubuh tegap dan punya kemampuan bela diri, semua wajib menguasai bahasa Inggris. Komunikasi mereka pun bisa berjalan dengan lancar.
Betapa senang Rozan yang terbiasa hidup berdua dengan Eser sang cucu kini ramahnya tampak ramai dan penuh keakraban. Dia sangat terharu karena ternyata Rangga adalah anak seorang miliarder. Rozan sama sekali tidak pernah berpikir ke arah sana. Rozan hanya menganggap Rangga seperti Eser. Kau senang sekali dengan kedatangan mereka di sini, Rozan. Bisik Zia dalam bahasa Turki. Biasanya hanya ada beberapa turis yang lewat di rumahku hanya untuk menanyakan arah jalan ke tempat-tempat wisata di Kutahya ini, Zia. Tapi sekarang lihatlah, ada banyak anak lelaki dengan badan kekar dan besar, seperti Eser. Sayang sekali Eser tidak pandai ilmu bela diri. Eser hanya pandai berbahasa Inggris dan Prancis, sahut Rozan melirik foto Eser yang tersenyum tampan di bingkai foto yang menempel di dinding. Senyum Eser di foto seolah menandakan dirinya juga ikut bahagia dengan banyak orang asing di rumahnya. Impian Eser memang menjadi seorang pemandu wisata. Kakek Rozan, apa kami boleh menginap di sini? Kami tentu saja masih harus menunggu kedatangan Tuan Reza dan Tuan Wiratama yang mungkin akan sampai nanti malam atau esok pagi, ucap Rashid. Bola mata Rozan semakin tampak bahagia. Sungguh senang sekali malamnya kali ini akan ramai dipenuhi banyak orang. Dia kegirangan bahkan terlampau senang. Apalagi Rashid dan anak buahnya membawa banyak makanan siap saji, bahan masakan mentah untuk acara barbeque saat malam dan buah-buahan serta masih banyak lagi. Mereka sungguh tidak akan kekurangan makanan selama kurang lebih 4 hari ada di rumah Rozan. Kakek Rozan dan Nek Zia hanya perlu menemani mengobrol, tidak usah menjamu kami dengan apapun. Lihatlah banyak stok makanan yang kami bawa. Rashid merengkuh bahu Rozan. Rashid membayangkan berapa jumlah uang yang akan diterima Rozan karena sudah menyelamatkan putra kesayangan Reza dan Wiratama. Kedua lelaki itu adalah pengusaha sukses dan terkenal dengan kedermawanannya. Benar saja memang apa yang ada di benak Rashid. Keesokan harinya Reza dan Wiratama masing-masing tampak membawa koper dan keluar dari tempat money changer. Dari Bandara Istanbul keduanya segera menuju kota Kutahya menggunakan Turkish Airlines, dan hanya memerlukan waktu 1 jam saja. Rashid menjemput Reza dan Tama di pusat kota Kutahya lalu membawanya ke rumah Rozan. Rashid pun sudah menyelesaikan penggantian mobil sewa yang disewa Rangga karena sudah dibawa kabur entah kemana oleh para perampok. Owner sewa mobil tidak menduga akan mendapat penggantian salah satu mobilnya seharga mobil baru yang disewa Rangga. Pertemuan Reza, Tama dan Rangga sungguh mengharu biru. Anak lelaki kebanggaan mereka selamat dari maut. Diduga menjadi korban pesawat jatuh tapi malah dirampok dan dikeroyok beberapa orang berandal. Setelah mereka mengobrol dan berbincang penuh haru, Rozan menceritakan kronologis bagaimana pertama kali dirinya menemukan Rangga yang tergeletak tak berdaya di antara semak belukar. Rozan terpaku melihat Reza dan Wiratama menyodorkan 2 koper uang di hadapannya. Terimalah, ini sebagai ungkapan terima kasih kami karena kakek Rozan sudah menyelamatkan anak kami, ucap Reza disusul anggukan Wiratama. Zia hanya tersenyum tipis melihat Rozan. Sungguh kakek malang yang kesepian itu tidak pernah menduga akan mendapat uang banyak setelah menyelamatkan nyawa seorang anak muda. Rozan mendorong koper di hadapannya. Aku ikhlas menolong Rangga bahkan sedikit pun aku tidak berpikir akan mendapatkan uang sebanyak ini. Aku menganggap Rangga seperti cucuku sendiri karena apa yang menimpa Rangga adalah kejadian yang menimpa cucuku, Eser. Sayang sekali nyawa Eser tak bisa diselamatkan. Rozan menunduk dengan wajah sangat muram dan sedih. Tuan, lihat foto pemuda di dinding arah jam 10. Dialah Eser cucu sang kakek. Bisik Rashid pada Reza. Reza dan Wiratama sama-sama menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Rashid. Tampak Eser yang tampan tersenyum pada mereka. Hati Reza dan Tama merasa terenyuh. Sang kakek harus tabah karena kehilangan cucu satu-satunya. Pak, ya, aku ingin mengajak kakek ke Indonesia tapi kakek berat meninggalkan makam Eser.
Tiap hari kakek Rozan mengunjunginya, membersihkan makam, berceloteh dengan mendiang cucunya, ucap Rangga dalam bahasa Indonesia. Reza dan Tama mengangguk-angguk paham. Kakek sedih karena aku akan pulang. Beliau dan Nek Zia benar-benar merawatku dengan telaten. Saat ku bilang aku akan kembali ke sini untuk berbulan madu dengan Dora, kakek tampak senang. Beliau sangat ingin bertemu Dora. Seketika Reza dan Tama memasang wajah serius. Jika kamu ingin kembali dan berbulan madu ke sini, kami tak akan mengizinkannya kecuali ditemani oleh mereka. Tunjuk Reza dan Tama pada Rashid dan kawan-kawan. Mereka semua berbulan madu sendirian tanpa pasangan. Tanya Rangga. Mereka bukan berbulan madu tapi menjagamu dan Dora. Kalau mereka membawa pasangan, dikhawatirkan akan lalai dan tidak cukup waspada menjagamu. Sudah, ikuti perintah papa dan ayah Tama. Ucap Reza tegas. Rangga hanya manggut-manggut mengerti. Mereka tidak bisa berlama-lama di kediaman Rozan. Jam 7 malam mereka kembali ke bandara setelah siang harinya mampir membeli pesanan Dora. Rozan tampak begitu sedih melepas Rangga. Matanya sendu, berair dan bahkan memeluk Rangga dengan sangat lama. Reza dan Tama mengusap sudut matanya masing-masing melihat kedua tangan keriput Rozan gemetar memeluk Rangga. Reza, apa kita bawa saja kakek Rozan ke Indonesia? Tanya Tama. Tadi kau dengar sendiri, kakek Rozan berat meninggalkan makam Eser, dia bilang siapa yang akan menemani cucunya. Sudah tak apa, kapan-kapan kita ke sini lagi mengunjunginya, dan kita harus memastikan penyelamat anak kita hidupnya terjamin. Sahut Reza. Wiratama setuju dengan ucapan Reza. Rangga menangis saat berpelukan dengan Rozan. Lelaki renta itu begitu tulus merawatnya. Singkat cerita, perjalanan dari Istanbul ke Indonesia ditempuh dalam waktu 12 jam. Pagi hari di bandara, keluarga Reza dan Tama sama-sama menanti kedatangan Rangga dan semuanya. Dora berlari dan memekik senang bisa melihat lagi pangeran hatinya. Dia menghambur ke pelukan Rangga dan menangis bahagia. Lama sekali mereka berpelukan. Rangga menciumi seluruh wajah Dora dengan penuh rasa syukur. Dia bisa kembali selamat dan memeluk istri tercinta. Sementara itu Gendis yang ikut ke bandara diam-diam melirik Dimas yang tersenyum senang tapi jelas sekali ada kehampaan di sana. Entah cemburu entah apa, tapi harapan untuk selalu menjaga Dora setiap saat kini pupus sudah. Pangeran sejati Isadora sudah kembali pulang dengan selamat. Dim, mau tak mau kau harus mengubur entah harapan apa yang kemarin ada di hatimu untuk Dora. Bisik Gendis dalam hati. Naila sedang menelepon seseorang. Jadi benar kalau Kak Rangga sudah kembali dengan selamat? Tanya seseorang di seberang telepon. Iya benar, Den. Jawab Naila dengan berbisik dan sedikit takut-takut. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak untuk infonya dan tetap merahasiakan tentang aku. Kalau begitu aku bisa pulang dengan perasaan lega. Karena Kak Rangga sudah kembali, Dora tidak perlu lagi aku jaga. Panggilan pun diakhiri. Tinggal Naila yang menggigit bibir bawah serta kuku jempol tangannya karena gelisah. Dia menoleh ke sana kemari di belakang halaman rumah Reza lalu berlari menghampiri Sri yang sedang bergenit-genit dengan Wawan. Sri, panggil Naila. Sri tak menjawab, meski sudah beberapa tahun menikah, Sri dan Wawan masih tampak seperti orang baru pacaran. Keduanya duduk berdua dengan Sri yang tersipu malu karena sikap Wawan yang selalu berlaku manis padanya. Awan, jangan ngomong gitu, Nanti malam kita ganti gaya, tamu bulanan Sri sudah mingser jadi kita bisa emblaem-emblaem nanti malam. Wawan mesem lalu mengedip nakal pada Sri. Ya salam, pasangan norak. Gerutu Naila. Sri, panggil Naila lagi. Naon, sih. Ari kamu teh ngaganggu wae tadi. Sri balik menggerutu. Sini, aku galau. Lambai Naila.
Sini aja. Sahut Sri malas semakin merapatkan tubuhnya pada Wawan di kursi satpam. Ini rahasia, ujar Naila. Tak ada rahasia di antara aku dan suamiku, kikik Sri. Serius, Sri. Aku bisa dipecat kalau ketahuan. Rajuk Naila serius dan memohon. Sri mengernyit. Kamu memang abis ngapain sampai takut dipecat? Makanya sini dulu kenapa, sih? Ganjen amat deket-deket Mas Wawan terus. Lah, wajar dong kan Wawan tampan itu suamiku. Masa aku ganjen sama suami orang? Sri menjatuhkan kepalanya di bahu Wawan. Naila menepuk dahi melihat Sri yang bucin akut pada Wawan. Aku tinggal dulu, ya. Sahabat sehidup tapi tak sematiku sedang risau. Aku harus mendengar segala keluh kesahnya, pamit Sri seraya mencubit dada Wawan manja. Wawan mengangguk dan mencium pipi Sri secepat kilat. Naila menggaruk kepalanya yang tidak gatal melihat adegan suami istri ajaib di depannya. Apaan, sih? Gerutu Sri berjalan mengekor Naila menjauh dari pos satpam.